Waktu saya tidak banyak lagi, tapi di sebelah saya sekarang ada Ibu Rustika Tamrin. Beliau adalah seorang psikolog yang mengikuti perkembangan kasus Adesara ini. Ya, mungkin saya langsung aja pertanyaan nih. Untuk seseorang bisa melakukan hal seperti ini kan luar biasa ya. Bisa karena trauma, bisa karena apa. Tapi kalau Anda lihat dari pelaku, apa ini yang terjadi? Oke. Biasanya kenapa dari penelitian ya, Betul. kenapa seseorang bisa membunuh, apalagi seorang remaja? Itu ada beberapa faktor diantaranya ya Mas ya. Bisa jadi karena pernah dianiaya saat masa kecil. Berarti trauma nih kita bicara. Trauma masa kecil. Okay. Bisa juga kekerasan itu masih berlangsung sampai sekarang. Bisa. Dan yang lainnya adalah karena kerusakan otak. Kerusakan otak pengertiannya apa nih? Kerusakan otak itu ada di alis kanan atas, ini namanya korteks cerebri. Itu dia bisa rusak karena beberapa hal. Ya, diantaranya juga karena perlakuan yang dianiaya semenjak kecil itu juga membuat kerusakan otak. Kalau otak bagian kanan tersebut rusak, apa dia menjadi seorang pembunuh? Jadi afeksinya tumpul, emosinya tumpul, tidak Emosinya bisa jadi merasakan. tumpul. Jadi sebenarnya sebagai manusia kita semua punya dasar yaitu empati. Betul ya? Empati itu bagaimana kita bisa merasakan perasaan orang lain ya. Baik. Dan kemudian di dalam diri manusia sebenarnya ada koneksi antara tiga hal. Perasaan, pikiran, dan tindakan. Betul. Nah, seringkali dengan adanya kekerasan yang masuk, bisa jadi kekerasan secara real, bisa juga kekerasan dari program-program yang dilihat dari televisi, dari games, ya. Tanpa kita sadari manusia modern juga terjadi diskoneksi antara perasaan, pikiran, dan tindakan. Contoh, kalian pernah kan suka misalnya lagi chatting gitu kan, ada emoticonnya ya. Lantas kalian tulis wak ketawa gitu ya, atau kalian pilih emoticon yang ketawa. Tapi muka kalian senyum nggak? Ya, jadi dari situ hal kecil, tetapi itu tertanam terus-menerus pola manusia sendiri. Oke. Ya. Tapi kan kalau kita bicara game, kita bicara apa? Oke lah, kita semua tahu bahwa ada dampak buruk terhadap manusia. Tapi tergantung juga bagaimana si manusia itu sendiri kan sebenarnya kan. Nah, berarti kan tidak semua manusia menjadi seperti ini karena dampak game dan sebagainya, betul ya? Nah, kalau Anda lihat, kan kita tahu bahwa orang tua dari si pelaku ini juga ditangkap oleh polisi karena melakukan bidan aborsi. Iya. Nah, mungkin tidak kalau ini adalah hal yang dia lihat terus-menerus mungkin setiap hari, atau dia itu terpendam akhirnya bisa keluar dan menjadi biasa. Betul. Jadi memang manusia ini kompleks Mas Dedi ya. Jadi itu tadi baru sebagian. Hal lainnya adalah di dalam pola asuh keluarga pasti ada nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tua kepada anak. Ya. Nilai-nilai apa itu? Nilai kejujuran, norma dan sebagainya. Ya, norma dan lain-lain. Nah, kalau kita melihat riwayat ayah si H ini, pelaku yang lelaki, itu kan ayahnya pernah kena tindak pidana karena melanggar hukum. Nah, ini juga pasti berakibat pada anak, apalagi anak lelaki itu contoh model utama adalah ayahnya, betul. Ya. Baik, kalau ini kan kita melihat dari si pelaku pria yang mana mungkin banyak hal yang terjadi ya. Yep. Oke. Tapi kalau sekarang saya melihat dari hal berbeda. Kalau saya melihat dari pelaku wanita yang sebenarnya kan nggak mungkin nih dua-duanya punya kerusakan otak terus kumpul bareng dan sebagainya. Berarti kan ada dorongan dari si pelaku pria. Kenapa si wanita ini bisa sampai mau melakukan hal di luar norma itu? Ya, ini juga sangat menyedihkan ya. Bagaimana seorang wanita bisa tega melihat teman wanitanya disakiti, disetrum, dipukul, dan kemudian malah ikut membantu menyekap dengan koran, ya. Nah, ini juga terjadi diskoneksi antara emosi, pikiran, dan perasaan si pelaku wanita, ya. Jadi memang sudah tumpul juga afeksinya. Kalau tadi saya dengar di antara mereka berdua kalau pacaran yang baru suka pukul-pukulan misalkan. Seperti itu ya? Bukan. Itu beda. Oh, dengan mantannya? Yang cewek. Yang cewek. Tersangkain cewek dengan mantannya. Pacarnya. Oke. Jadi di situ juga terlihat ada kekerasan yang terjadi pada si wanita. Ya, oke. Pelaku. Baik, ya? saya bisa terima. Kita anggap ada pemukulan, kekerasan, anggaplah KDRT lah gitu ya. Misalnya kalau di keluarga KDRT, pemukulan dan sebagainya sampai
Anggaplah, tapi kan untuk membunuh seseorang itu butuh lebih dibandingkan sebuah. Iya. Ini kan dan diniati loh ini. Iya, dengan rencana. Direncanakan. Ini kan berarti betul. sudah kejiwaan, gangguan kejiwaan. Ya, gangguan kejiwaan. Jadi afeksinya tumpul. Pak. Afeksinya tumpul. Iya. Nah, si wanita ini Emosinya juga. sudah tumpul. Iya. Sama. Berarti mereka klop berdua. Bisa jadi seseorang bisa cocok itu biasanya karena ada kesamaan. Betul. Iya. Burung ngumpul karena bulunya sama gitu Yes, ya. yes. Oke, jadi Bonnie Dan- and Clyde ya ini mereka berdua ya. Betul. Dan juga jangan lupa sebenarnya peranan masyarakat juga besar ya. Artinya sekarang memang ada perubahan pergeseran nilai-nilai sosial. Contoh, kalau zaman dulu tetangga, ya komunitas itu juga mempunyai kontrol sosial. Sehingga seseorang ketika akan berlaku sesuatu, mereka akan berpikir apa dampaknya terhadap lingkungan sosial. Nanti tetangga bilang apa, atau Kalau nanti sekarang? diapain gitu ya. Kalau sekarang itu kan tidak terbentuk. Individual sekali. Individual sekali. Sehingga individu-individu modern ini berperilaku tidak berpikir apa dampaknya Faedah dan bagi akibatnya. lingkungan. Tapi Ya. mereka mengatakan dari teman-temannya mengatakan bahwa kedua pelaku tersebut adalah orang yang periang, baik di sekolah. Berarti ini seperti ada apa bipolar, seperti ada. Iya, iya. Bisa disebut, bisa jadi ini kan memang harus penelitian Ya, ya, dan makanya diperiksa betul. Harus tes diteliti ya. psikologi ya. Jadi secara psikologi apa nih yang terjadi pada pelaku ya? Bisa bipolar ya, bisa juga karena berada di lingkungan yang keras, bisa juga karena ada kelainan emosi yang tertumpuk-tumpuk ya. Jadi karena mendapat kekerasan yang bertumpuk-tumpuk, kemudian untuk bisa diterima oleh lingkungan kan harus gembira, harus terlihat baik. Tetapi di subconsciousnya, di pikiran bawah sadar itu ada Berbeda ya. berbeda. Oke, itulah dia katanya mengapa Sigmund Freud mungkin ya, kalau nggak salah pernah mengatakan bahwa manusia itu seperti gunung es ya. Iya, Yang kita iya. lihat itu hanya pucuknya doang gitu. Anda nggak pernah lihat bawahnya seperti apa. Cuma 12% yang terlihat. Betul. Nah, Di mereka bawahnya bisa yang bermain, besar. bisa datang ke rumah pelaku dan sebagainya, bisa nginep tanpa mengetahui siapa mereka sebenarnya. Dan itu Ya. artinya kita harus berhati-hati sekali memilih seorang teman dan sahabat. Betul sekali. Oke, Ya. baik. Terima kasih Ibu, terima kasih semuanya sudah hadir di sini. Mudah-mudahan pelakunya bisa mendapatkan hukuman yang setimpal dan mudah-mudahan keluarga dari korban bisa dikuatkan. Dan mudah-mudahan juga ini menjadi contoh sekali saja lah ya. Jangan sampai terjadi hal-hal seperti ini lagi. Ini kan bodoh sekali karena cinta dan cemburu katanya ya. Apa iya cinta dan cemburu seperti ini? Kayaknya kebanyakan nonton sinetron bunuh-bunuhan ini bisa seperti Nah, ini. ya itu nih. juga besar Itu juga pengaruhnya. menjadi masalah. Baik, terima kasih semuanya. Kita lanjut lagi, jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.